Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Nurul Azizah di channel YouTube AHA Official ya. Tahu nggak kenapa di channel YouTube saya ini saya kasih AHA Official? AHA itu singkatan dari nama saya sama suami. A itu Azizah, hanya itu Habib ya. Azizah Siti Nurul Azizah, dan nama suami saya Muhammad Habib Azhar. Kali ini saya pengen cerita sedikit ya, tentang sebuah keridhaan itu ya. Jadi selain kita mengharapkan ridho Tuhan, ridho Allah, kita juga harus mendapatkan keridhaan dari makhluk Allah itu kan. Karena apa? Karena untuk kita bisa sampai ke surganya Allah ya, insya Allah gitu ya, kita harus bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kemudian hubungan kita kepada semua makhluk Allah ya, termasuk kepada tumbuhan, hewan, dan lainnya selain manusia ya. Jadi ini saya nggak bahas yang panjang lebar dulu, ini dalam lingkup rumah tangga aja ya. Jadi kadang kan kita mikir, kenapa sih saya udah sedekah, udah sholat, udah doa, udah amar ma'ruf nahi mungkar lah istilahnya ya, udah melakukan segala macam, tapi kenapa ya rezeki saya kok segini-gini aja, tetap gini nggak ada perubahan, kok malah menurun. Mungkin kita lupa, kita belum ngecek gimana sih hubungan kita sama suami, sama anak-anak kita, sama orang tua kita itu seperti apa itu kan. Jadi sebenarnya bukan seberapa banyak rezeki yang kita dapat, bukan, tapi seberapa bahagia kita, seberapa bersyukurnya kita mendapatkan segala sesuatu yang sudah Allah anugerahkan kepada kita gitu ya. Itu salah satu tandanya keluarga yang di dalam rumah itu ridho dengan kita, ridho dengan perbuatan kita, yakni mungkin suka ngomel sama suami ya. Saya dulu itu kayak gitu, memang suka ngomel gitu, tapi mungkin suami udah hafal ya. Saya ngomelnya bukan ngomel karena sebel sama suami, bukan, cuma kalau saya kayak ini ya kan, saya maaf sih, kayak saya kan jualan, misal ada paket yang belum nyampe lama gitu, dikejar-kejar customer, akhirnya kan kayak capek gitu kan ya, pikirannya capek, pikirannya kacau, dan ngejar-ngejar guru juga belum ada kejelasan, akhirnya kan pengen marah gitu ya. Saya akhirnya ngomel gitu sama suami, tapi bukan ngomel yang sampai keluar omongan jelek gitu, enggak, cuma ngomel kayak suami naruh barang apa dikit gitu, keleleran gitu, saya akhirnya marah-marah, mas kan ada tempatnya sendiri, kenapa taruh sini, kayak gitu. Ngomel yang kayak gitu aja, nggak ngomel yang ngomel sampai berantem, enggak. Terus suami cuma ya diem aja, karena suami udah tahu gitu loh saya capeknya kenapa. Nggak capek karena bukan marah sama orangnya, tapi karena saya ini meluapkan emosi saya gitu kan. Jadi kalau bisa diusahakan kita bisa mengontrol emosi kita gitu, biar suami juga akhirnya nggak sebel sama kita. Dan kalau ada ketidakridhoan dengan pasangan kita gitu, misalnya suami saya nggak ridho sama saya gitu ya, itu ngefek banget ke jualan saya, terus ngefek banget ke mood saya, pokoknya nggak enak gitu, bawaannya pengen marah aja, terus hati itu nggak bisa tenang, karena ya itu tadi ada yang nggak ridho, mungkin orang tua kita yang nggak ridho sama kita, terus atau anak kita juga ada nggak ridhonya sama kita gitu kan. Mungkin mereka sakit hati dengan
omongan kita atau apa, pokoknya yang membuat mereka nggak ridho, itu efeknya nanti kemana-mana, bisa ke kesehatan kita, ke rezeki kita. Pokoknya apa, sebisa mungkin berusaha ngati-ngati, pokoknya ngati-ngati gimana biar pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita itu bisa ridho. Tuh untuk lingkup keluarga, dan selebihnya ke orang sekitar ya. Tapi kadang ya kayak susah gitu untuk mendapatkan ridho dari banyak orang, karena yang kadang berbeda dengan apa, nggak sepemikiran aja kadang bisa bikin orang ini kan berantem. Terus apa, mulut itu kan nggak kerasa kalau ngomong ya, kalau ngomong suka los, suka nggak kerasa, atau jari-jari kita ya nulis di medsos akhirnya nyakitin orang banyak ya. Ya kayak saya gini juga kan, saya juga aktif di medsos, jadi kalau saya ada salah kata saya mohon maaf banget gitu ya. Kalau saya pernah nyakitin, bukan pernah sih ya, saya rasa memang sering lah jari saya nyakitin orang gitu ya, nggak cuma mulut aja, tapi bisa jadi jari saya juga banyak nyakitin orang. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang pernah berinteraksi dengan saya mohon maaf, saya mohon halalnya, saya mohon ridhonya, agar saya juga bisa mendapatkan apa, hidayah dari Allah gitu ya, dan saya juga bisa selalu bahagia, selalu sehat, dan selalu tersenyum gitu ya. Jadi alhamdulillah sejauh ini saya sangat alhamdulillah ya, bukan saya takabur, bukan saya sangat bersyukur sekali. Saya merasa sangat sehat, saya merasa selalu bahagia, bukan karena apa-apa, itu semua karena keridhaan orang-orang tersayang di sekitar saya, kemudian juga berkat doa-doa dari pasangan saya, anak-anak saya, kemudian orang tua saya gitu ya. Nggak tahu kenapa setiap saya ngomong masalah keluarga saya itu apa ya, pengen nangis aja gitu, soalnya saya ngerasa belum bisa berbuat banyak untuk orang-orang yang saya cintai gitu. Jadi intinya saya cerita gini, salah satu yang menjadi penyebab seseorang itu bahagia atau dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, selain hablum minallah, hubungannya dengan Allah, juga harus cek hubungan dengan manusia itu seperti apa, terutama pasangan, karena pasangan adalah orang terdekat kita, orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling sering interaksi sama kita ya. Kalau yang LDR ya mungkin nggak tahu lah mereka cara komunikasinya gimana, tapi saya yakin LDR-nya itu tetap komunikasinya itu lebih sering ke pasangan daripada ke orang tua mungkin ya. Saya juga pernah LDR juga sih soalnya. Jadi jaga hati pasangan kita, jaga perasaannya, agar apa, perasaannya itu selalu happy, selalu seneng, selalu bersyukur memiliki pasangan seperti kita ya. Kalau saya sih sangat bersyukur sekali memiliki pasangan seperti suami saya, dan semoga saya juga bisa menjadi teman hidup yang baik untuk suami saya gitu, karena suami saya sudah melakukan banyak hal untuk saya, untuk membahagiakan saya dan anak-anak gitu ya. Bukan, saya menilainya bukan dari materi, bukan, tapi bagaimana cara suami memperlakukan saya, memperlakukan anak-anak saya. Nah itu ya, jadi mungkin pesan juga untuk apa, ini versi saya, pesan untuk suami mungkin ya. Saya rasa wanita yang baik itu enggak ini kok, yang membuat mereka bahagia itu ukurannya bukan duit, tapi bagaimana cara sampai memperlakukan wanita itu, kemudian bagaimana cara sampai menjaga hati dan perasaannya, dan bagaimana sampean juga apa ya,
pokoknya mencurahkan kasih sayang itu seperti apa gitu ya. Dan untuk pesan untuk istri juga gitu, sebenarnya nggak semua suami pengen istrinya tampil cantik seperti bidadari gitu ya, enggak, tapi bagaimana pintar-pintarnya kita bikin nyaman suami kita, gitu aja ya. Oke, gitu aja. Ada tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.